Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 7 November 2020, kita akan belajar dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Judulnya adalah tetap kokoh di tengah tantangan. Tetap kokoh di tengah tantangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat-ayat ini sungguh sangat populer bagi kebanyakan orang Kristen, bahkan seringkali menjadi ayat hafalan. Adalah baik kalau kita mempelajarinya, apalagi di tengah-tengah tantangan yang tidak ringan yang kita hadapi saat ini. Kita akan belajar paling tidak 6 hal dari ayat-ayat ini secara singkat, supaya kita tetap kokoh di tengah tantangan. Yang pertama, menerima Kristus Yesus. Ayat 6a. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kata menerima dalam bahasa Yunani dipakai kata parelabete. Parelabete. Ini kata berkala auris dari kata dasar paralambanu. Ini berarti sekali saja untuk seterusnya. Kalau berkali-kali menerima Kristus Yesus itu namanya main-main atau mempermainkan. Jadi ini artinya menerima dengan iman Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sekali untuk seterusnya. Ini penting karena ini dasar dari kehidupan orang percaya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 juga menjelaskan akan hal itu. Maka jangan beralih kepada yang lain. Jangan beralih apapun situasinya. Harus tetap menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan beralih kalau mau kokoh hidup kita. Yang kedua, tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Ayat 6b. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata hidup di dalam bahasa Yunani adalah peripateite. Peripateite. Ini kata imperatif ini dari kata dasar peripateo. Artinya apa? Artinya teruslah berjalan. Kata berjalan ini menunjukkan cara hidup. Jadi teruslah menunjukkan cara hidup di dalam Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Bapak Ibu kalau belajar Yohanes 15, khususnya ayat yang keempat dan 7, itu berarti menerima, menyimpan, dan melakukan firman Kristus Yesus di dalam kehidupan ini. Khususnya menerima, menyimpannya. Artinya firman Kristus Yesus ada di dalam kita. Itu sama artinya dengan kita hidup di dalam Kristus Yesus. Kemudian yang ketiga, berakar di dalam Kristus Yesus. Ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Paulus menggambarkan orang percaya seperti pohon. Akar pohon harus tertanam kuat di dalam tanah supaya pohon itu tidak goyah, tetap kokoh walaupun ada angin. Sekaligus ketika akar itu tertanam, maka akan mendapatkan makanan dan minuman. Apa artinya bagi kita? Artinya bahwa kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Kristus Yesus. Semakin dekat dan semakin dekat. Supaya kita mendapat makanan,
dan rohani dari Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus menjaga kita supaya tidak goyah apapun masalah yang kita hadapi. Tidak goyah karena tertanam kuat di dalam Kristus Yesus. Yang keempat, dibangun di atas Kristus Yesus. Ayat yang ke-7b. Dan dibangun di atas Dia. Kali ini Rasul Paulus menggambarkan orang percaya seperti bangunan. Yang namanya bangunan kan dibangun di atas dasarnya. Demikian juga dengan kita. Supaya tetap kokoh, kita harus tetap bersatu dengan Kristus Yesus. Karena kita bangunan, dibangun harus tetap menyatu dengan pondasinya, yaitu Kristus Yesus. Kalau kita terlepas dari Kristus Yesus, maka sebentar pun kita bisa roboh ketika menghadapi tantangan. Tidak bisa terpisah dari Kristus Yesus. Itu intinya. Yang kelima, bertambah teguh dalam iman. Ayat yang ke-7c. Kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh di dalam iman. Di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Itu artinya doktrin-doktrin para rasul. Doktrin-doktrin para rasul. Ajaran-ajaran nabi-nabi. Ajaran-ajaran hamba-hamba Tuhan yang tertulis di Alkitab ini. Itu namanya bertambah teguh di dalam iman. Itu yang membuat kita tidak goyah. Alkitab, firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita dan sumber kekuatan kita. Kalau kita tidak ingin roboh, maka bertambah teguh dalam iman, yaitu bertambah-tambah di dalam mendalami, menerima, dan juga melakukan firman Tuhan ini. Ajaran para rasul dan para nabi. Yang keenam, melimpah dengan ucapan syukur. Ayat 7d. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Sulit dijelaskan, tetapi ini pengalaman. Kalau Bapak Ibu mengucap syukur senantiasa, akan ada kuasa yang Bapak Ibu rasakan. Percaya, kalau Bapak Ibu mengucap syukur dalam segala situasi, ada kuasa yang akan Bapak Ibu terima. Luar biasa. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Maka kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Itu yang membuat kita kokoh di tengah tantangan. Bagaimana? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah Anda dan saya sungguh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau ada yang belum, terima sekarang. Karena itu yang membuat kita kokoh. Apakah kita hidup di dalam Kristus Yesus? Apakah firman-Nya hidup dalam kita? Ada dalam kita? Kita renungkan, kita pelajari, lalu kita lakukan. Karena itu yang membuat kita kokoh. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari tetap terhubung dengan Kristus Yesus? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari tetap dekat dan semakin dekat dengan Kristus Yesus? Sehingga menerima makanan dan minuman rohani dan dijaga kekokohannya. Mari kita semakin dekat dengan Kristus Yesus. Dan menyatu, tidak boleh terpisah dengan Kristus Yesus. Kalau terpisah sedikit saja, maka kita akan roboh menghadapi tantangan. Bapak Ibu, apakah kita tetap berpegang pada Alkitab sebagai firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul dan juga para nabi?
Itu yang membuat kita kokoh. Kalau kita berpegang firman Tuhan yang diajarkan para rasul dan para nabi, kita akan kokoh. Apakah Bapak Ibu mengucap syukur senantiasa? Sekalipun masalah begitu berat. Karena kalau mengucap syukur, maka kita juga akan kokoh. Siap menghadapi masalah apapun. Karena kita sanggup mengucap syukur. Bapak Ibu, tentu Anda ingin kokoh di tengah tantangan dunia ini kan? Maka dari itu, terima Yesus Kristus dengan sungguh. Pelajari firman-Nya. Dan tetap mempunyai hubungan yang dekat dengan Kristus Yesus. Serta mengucap syukur. Anda dan saya akan kokoh menghadapi tantangan saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah belajar, tetapi Roh Kudus yang mengingatkan kami dan membuat kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.